Mari sekarang kita bahas soal titrasi berikut. Ya. Seorang analis mencampurkan 0,42 gram natrium bikarbonat dan 1,06 gram natrium karbonat sebagai sampel pada praktikum kimia analitik. Campuran ini dilarutkan di dalam labu takar 250 ml. Kemudian 25 ml alikuot larutan ini dititrasi dengan larutan HCl standar 0,1 molar. Hitung volume larutan HCl yang diperlukan untuk mencapai titik akhir fenolftalin. Yang B, hitung volume larutan HCl yang diperlukan untuk mencapai titik akhir bromkresol hijau. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, ya kita hitung dulu jumlah mol dari natrium bikarbonat dan natrium karbonat. Ya. Jadi jumlah mol dari NaHCO3 itu sama dengan 0,42 gram dibagi massa molarnya yaitu 84 gram per mol, ya, sama dengan 0,005 mol atau sama dengan 5 milimol. Mol dari natrium karbonat, ya, itu massa natrium karbonatnya 1,06 gram dibagi 106 gram per mol sama dengan 0,010 mol atau sama dengan 10 milimol. Nah, jadi itu dalam 250 ml. Dalam 25 ml, ya, jumlah mol, ya, mol dari NaHCO3 yaitu 25 per 250, ini mililiter, ini juga mililiter, dikali 5 milimol. Ya, 1/10-nya berarti 0,5 milimol. Mol dari natrium karbonat itu adalah 25 ml bagi 250 ml kali 10 milimol. Sama dengan 1 milimol. Nah, kalau kita ingin menjawab pertanyaan A, ya, berapa volume HCl yang digunakan untuk mencapai titik akhir fenolftalin? Ya, kita harus tahu dulu reaksi yang terjadi. Ya. Kalau kita menggunakan indikator fenolftalin, reaksi yang terjadi adalah karbonat bereaksi dengan H+ menghasilkan hidrogen karbonat. Ya. Jadi kalau menurut reaksi ini, ya, mol H+ yang diperlukan untuk titrasi itu sama dengan mol karbonat yang dititrasi. Kita sudah hitung mol karbonatnya adalah 1 milimol. Ya, berarti ini 1 milimol. Nah, mol H+ itu adalah volume H+ dikali konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya 0,1 molar. Jadi volume H+-nya, ya, itu adalah 1 milimol dibagi dengan 0,1 molar itu kan sama dengan milimol per mililiter. Jadi ini hasilnya adalah 10 mililiter.
Ini adalah jawaban pertanyaan A. Sekarang pertanyaan B. Volume larutan HCl yang diperlukan untuk mencapai titik akhir brom kresol hijau. Ya, seperti tadi, untuk indikator brom kresol hijau, ya, ini untuk pertanyaan yang B. Kita harus tahu dulu reaksi yang terjadi selama titrasi. Ya, jadi kalau kita menggunakan brom kresol hijau, ada 2 tahap reaksi. Ya. Yang pertama, karbonat itu bereaksi dengan H+, menghasilkan hidrogen karbonat. Karena di dalam sampel ada hidrogen karbonat, maka penambahan H+ berikutnya akan bereaksi dengan hidrogen karbonat atau bikarbonat, ya. Menghasilkan asam karbonat. Ya. Nah, kalau di dalam sampel ada 1 milimol karbonat, maka H+ yang diperlukan juga adalah 1 milimol. Reaksi ini akan menghasilkan 1 milimol bikarbonat, ya, ion bikarbonat. Nah, sekarang penambahan H+ selanjutnya akan bereaksi dengan ion bikarbonat. Ya. Tapi ingat, di dalam sampel itu sudah ada bikarbonat sebanyak 0,5 milimol. Dari reaksi yang pertama, itu terbentuk 1 milimol bikarbonat. Ya. Jadi total bikarbonat yang dititrasi dengan H+ adalah 0,5 ditambah 1 atau 1,5 milimol. Maka H+ yang diperlukan untuk titrasi ini, ya, untuk reaksi yang kedua ini adalah juga 1,5 milimol. Jadi milimol H+ total yang diperlukan, ya, pada titrasi ini adalah 1, ya, dari reaksi pertama dan 1,5 dari reaksi kedua. Itu 1 ditambah 1,5 milimol. Nah, ini sama dengan volume H+ yang ditambahkan dikali konsentrasi H+, yaitu 0,1 molar. Dari sini kita bisa hitung volume H+ yang diperlukan, ya, yaitu 2,5 dibagi 0,1 mililiter atau sama dengan 25 mililiter. Ya. Jadi ini adalah jawaban dari soal ini.